Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman semuanya ya. Di sini ada Pak Dadang, Pak Hamka, Pak Sukendar, Akhi Mutawakil, Ukhti Zuraida, Ukhti Husnul Khatimah ya, dan semuanya saja yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian qiraat kita. Sekarang sudah sampai surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga menjadi sabab Allah turunkan keberkahan dalam setiap kajian kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatil shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Oke, ayat yang ke-7 ya. Kalla adalah harfu rad'in wa zajrin mabnun ala sukun. Jadi kalla ini berupa huruf rodh ya. Huruf rodh dan zajr. Huruf yang fungsinya sebagai penghalang atau merintangi atau apa ya istilahnya ya. Kita sampaikan kepada mukhatab agar tidak melakukan hal yang dilarang itu gitu. Kalau pada ayat ini ya, pada surat Al-Mutaffifin ini, yang dilarang adalah apa kemarin? Adalah agar kita tidak berlaku curang ya dalam transaksi jual beli ya secara umum ya. Tetapi dalam surat ini hanya dua, curang dalam takaran dan timbangan. Tetapi ya maknanya mencakup seluruh transaksi yang berpotensi ada kecurangan di situ. Nah, jadi ayat yang ke-7 ini di sini dibuka dengan huruf rodh dan zajr ya. Huruf rodh dan zajr. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin mabnun ala fathi. Inna adalah huruf taukid, wa nasab dan taukid adalah menguatkan ya, menguatkan makna yang terkandung ya setelahnya ya. Sesungguhnya kitab atau catatan amal orang-orang yang pendosa, orang yang durhaka itu lafi sijin, tertulis pada apa? Pada sijin gitu. Dan juga huruf nasab yang mana dia menasabkan isim setelahnya. Inna kitaba. Dia mabni fathah. Kitaba adalah ismu inna, isimnya inna yang mana mansubun i'rabnya pasti nasab karena dia fungsinya tansibul isma wa tarfa'u apa? Al-khobar. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab ya, lafal kitab ini adalah al-fathatu, harokat fathah. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai apa? Sebagai mudhaf. Selanjutnya al-fujar ya. Al-fujari adalah mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaih dari lafal apa? Kitab ya. Kitab atau catatan orang-orang yang fujar. Fujar itu orang yang jamak dari fajir ya. Orang yang pendosa ya. Nah, kalau memakai bentuk fujar berarti
banget ya. Sungguh orang itu sudah terjerumus atau sudah tenggelam dalam perbuatan dosa-dosa besar gitu. Nah, tidak cuma sekali dua kali, tetapi sudah ya, sudah tenggelam di situ. Gitu. Itu namanya jamak dari fajir ya, fujar. Dia mudhof ilaihnya dari kitab ya, dia i'rabnya pasti jar karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat kasrah. Lafi alamu al muzahlaqatu. Harfun mabniun ala fathi. Jadi lamnya di sini adalah lam muzahlaqah ya. Ini sudah sering sering ada ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung ya, lam muzahlaqah itu adalah aslinya adalah lam taukid ya. Lam taukid yang mana letaknya itu di depan aslinya. Jadi kalau kita ini ya, aslinya sebelum ina datang itu la ya, la kitabul fujari fi sijinin ya. Ini ingat-ingat ya. Cara membuat ya, kalimat ketika ina belum ada gitu. Aslinya adalah la kitabul fujari fi sijinin. Sungguh kitab orang yang kitabnya orang fujar itu, catatan amalnya orang-orang yang berdosa itu sungguh termaktub ya, tertulis dalam sijil. Ketika taukidnya kurang ya, agar orang mukhatab yang dengerin itu tambah yakin, didatangkanlah huruf taukid selain lam taukid tadi, yaitu inna. Ketika inna datang, ya inna terletaknya di depan, maka yang lam taukid tadi ngalah ya, ngalah dan sehingga dia pindah ke belakang. Makanya namanya lam muzakkar. Gitu. Oke, kita lanjut. Fi adalah harfu jarin, huruf jar, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Sijinin adalah ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi ya, fi sijinin. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah apa? Al kasratu, harokat kasrah, sijinin. Wal jaru wal majruru, maksudnya fi dan sijinin, muta'alikun bi mahdzufin, dia terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Inna kitabah, isimnya sudah ada, lalu khobarnya adalah terbuang, dibuang, dia sebagai ta'aluk dari jar majrur. Wal jumlatu istinafiyatun. Adapun kalimat ini ya, berarti ayat yang ketujuh ini sebagai apa? Jumlah istinafiyah, kalimat baru. Sekarang kita lihat takliknya, maksudnya apa yang dimaksud dari ayat ini ya. Al-muradu maknanya, maksudnya, artinya ya, radda'ahum amma kanu alaihi minat ta'fifi wal ghaflati an dzikril hisabi wal ba'thi. Jadi ayat ini ya dibuka dengan kala tadi, huruf zajr dan rodh ya, yang mana fungsinya adalah melarang ya, melarang atau mencegah ya, mencegah orang-orang yang berbuat yang kemarin itu ya, curang dalam timbangan dan takaran. Minat ta'fifi, dan juga melarang agar mereka tidak ghaflah, tidak lalai gitu. Dari apa? Andzikril hisab ya. Tidak lalai dari kelak ketika hari kiamat ada hisab. Ya, pertanggungjawaban perbuatan mereka yang mereka kerjakan selama di dunia, yaitu perbuatan curang dan lain sebagainya. Ya. Wal ba'thi ya, agar tidak lalai dari al-ba'as, hari kebangkitan. Nah, jadi kemarin ya, sebab dari mereka ya, sebab dari mereka mendapatkan azab yang luar biasa ya, di Wail kemarin ya, Wail itu kemarin apa? Ada yang bentuk kata ya, celaan, kata apa ya, kata azab ya. Wail adalah celakalah ya, binasalah. Ada yang mengatakan bahwa Wail itu adalah sebuah apa? Lembah ya, lembah yang ada di neraka jahanam. Yang mana ya, ada aliran ya, nanah dan darah dari orang-orang yang berada di situ ya, di neraka jahanam itu. Jadi pada ayat ini ya, pada ayat yang ke-7 itu ya, muradnya adalah
agar mereka kapok lah gitu, agar mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, dan juga agar mereka ingat bahwa di dunia ini hanya sementara, dan kelak ketika hari kiamat mereka akan dihisab, ya. Di situ ada hari kebangkitan. Wa nabbahum ala annahu mimma yajibu ayyutaba anhu wa yundama alaihi, dan memperingatkan mereka atau menasihati mereka, apa yang wajib dilakukan bagi mereka adalah mentobati, ya, bertobat. Nah, kalau andaikan kita masih melakukan hal-hal itu, ya, bagi yang pebisnis, ya, ketika masih ada kecurangan, ya, mulai sekarang adalah untuk kita bertobat gitu. Nah, selama masih ada kesempatan bertobat, ya, jangan sampai ketika sudah nyawa kita, ya, sudah ruh kita sudah mau diambil malaikat Israel, baru ya Allah maaf kemarin saya berbuat curang. Nah, itu tidak akan diterima. Maka sekarang ini kesempatan untuk bertobat. Wa yundama alaihi, dan menyesali, ya, menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan dari kecurangan-kecurangan itu. Summa asba'ahu wa'idal fujari 'alal umum. Nah, tetapi ayat ini meskipun khusus diperuntukkan bagi, ya, peringatan bagi orang-orang yang berbuat curang, ya, dalam bisnisnya, tetapi secara umum adalah peringatan seluruh orang yang fujar, ya, berbuat dosa apapun gitu, tidak hanya curang dalam bisnis atau timbangan dan takaran, tetapi secara umum. Hati-hati gitu kan, hati-hati bagi orang pendosa, ya, kelak di hari kiamat kalian akan dibangkitkan, ya, akan dihisab dan akan diberikan jaza gitu. Wa kitabul fujari mayuktabu min a'malihim, dan kitab fujar ini, ya, orang-orang yang berbuat dosa, ya, yang bergelimang dosa atau tenggelam dalam dosa-dosa, maka seluruh amalnya, ya, perbuatan yang selama di dunia itu akan terinci, ya, tercatat detail gitu. Warawa Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, ya, qala an sijinin, ya, menceritakan tentang sijin. Ya, sijin itu apa? Tadi kan belum ini, ya, belum kita jelaskan. Sijin adalah innahu jubbun fi jahannam. Jadi sijin itu adalah sebuah sumur yang ada di neraka jahanam. Kalau kemarin wail itu kan lembah. Kalau lembah kan istilahnya luas, ya Pak, ya. Wail itu kan lembah, kalau lembah pasti luas. Tetapi kalau sijin adalah jub, ya, sumur itu kan sempit gitu. Bagaimana orang yang sudah dicemplungkan di neraka jahanam aja, itu neraka yang sangat luar biasa, ya, panasnya sangat luar biasa, dahsyatnya azabnya, apalagi dicemplungin lagi di dalam sumur itu yang ada di neraka jahanam. Nah, itu versi yang pertama, ya, menurut mufassirin bahwa sijin adalah sumur yang berada di neraka jahanam, dan ini mengambil dari sabda Rasulullah. Wa warada an ba'dil mufassirina annahu kitabun jami'un wa diwanu syar'i. Jadi ada sebagian ulama tafsir, ya, yang mengartikan, ya, lafadz sijin adalah kitab, ya, catatan, ya, buku catatan yang merangkum seluruh, ya, seluruh amal kejahatan. Ya. Jadi seluruh amal kejahatan itu tercatat di namanya sijin. Ya, namanya kitab sijin gitu. Buku catatan amal kejahatan itu sijin. Dawwanallahu ta'ala fihi a'mala syayatin. Ya. Yang mana Allah catat di sijin itu seluruh amal perbuatan setan. Jadi perbuatan setan ini pernah mengganggu si A, si B, yang dulunya baik jadi jahat, ya kan? Yang perbuatan setan ketika waktu itu bisa memisahkan antara suami dan istri, itu semuanya tercatat di situ gitu. Selain amal perbuatan kejahatan setan, wa a'mal, ya, wa a'malal al-kafarah, ya, wa a'malal kafarati wal fasaqati minal jinni wal insi, dan juga seluruh amal perbuatan orang-orang kafir. Kafarah itu bentuk jamak dari kafir, ya.
Jadi jamaknya kafir itu bisa kafirun ya, bisa kafaroh ya. Jadi seluruh orang-orang kafir ya, perbuatan kejahatan orang-orang kafir itu tercatat di kitab sijin. Wal fasakoh dan orang-orang fasik ya, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa tadi ya, orang pendosa, orang yang berlumuran dosa. Dari siapa? Minal jinni wal insi ya, dari jin, dari golongan jin dan juga manusia. Wasumiya sijina minas sijni. Sijin itu diambil dari lafaz sijin. Ya, sijin itu artinya penjara. Ya. Penjara kan sempit kan? Ya enggak, Pak ya. Penjara itu kan sempit. Ya, sehingga membatasi ruang gerak kita, ruang gerak orang yang berada di dalamnya. Ya, sehingga dia tidak bisa bebas bergerak kan? Tidak bisa jalan-jalan ke mall, ya. Tidak bisa jalan-jalan ke manapun gitu. Berarti dia harus diam di situ. Itu namanya sijin, penjara. Wa al-habsu wa tadiku. Nah, jadi sifatnya sijin itu apa? Membatasi ya, membatasi orang yang berada di dalamnya. Li'annahu sababul habsi ini kayaknya Pak. Ini orang ini. Kalau menurut saya salah ketik ini. Li'annahu sababul habsi wa tadziki fi jahannam. Jadi perbuatan-perbuatan yang tadi ya, perbuatan kemarin itu curang ya, buat curang dalam timbangan dan takaran, dan secara umum bisnis ya, bisnis apapun yang berpotensi untuk ada kecurangan di situ ya, maka ancaman di wail ya, di lembah yang ada di neraka. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa seluruh amalnya itu ya, perbuatan kejahatan itu tercatat di namanya kitab sijin. Nah, kitab sijin yang mana sijin tadi ya, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa jub ya, jub fi jahannam, sebuah sumur ya, yang mana membatasi gerak mereka, di mana nggak bisa gerak luas kan, di neraka jahanam saja ya, apa namanya, ketika sudah dimasukkan di situ, meskipun geraknya luas gitu, itu pasti sangat tersisa sekali gitu, apalagi ya di dalam sumur di neraka jahanam. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, ada juga mengatakan ya, sebagian ulama tafsir ya, bisa baca di kitab-kitab tafsir yang lainnya ya, bahwa sijin itu nama sebuah ini ya, lapisan ketujuh bumi ya. Jadi bumi itu kan ada lapisan-lapisan seperti langit kan, ada 1 kan, 1, 2, 3 sampai 7. Bumi juga ada ya. Jadi lapisan ketujuh itu namanya sijin. Yang mana di lapisan ini merupakan pangkal iblis dan juga bala tentaranya. Nah, ini sebagian ulama tafsir mengatakan seperti itu. Sijin adalah nama tempat ya di lapisan bumi ketujuh gitu. Nah, dan juga tadi ada yang mengatakan bahwa sijin adalah kitab yang mencatat perbuatan orang-orang kafir, perbuatan para syaitan, perbuatan orang kafir dan orang fasik. Oke, kita lanjut ayat yang ke-8 ya. Wama adraka ma sijinun. Wama al-wawu istinafiyatun. Wawunya adalah bentuk istinafiyah ya. Wawu yang mana berada di kalimat baru. Ma adalah ismun istifhamun atau ismu istifhamin. Ya. Isim istifham itu kata tanya. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Mubtadaun. Namanya sebagai mubtada. Adroka. Adro adalah fi'lu madhin, kata kerja lampau. Yang mana mabnun ala fathi, dia mabni fathah. Al-muqaddari li ta'adzuri, yang mana fathahnya di situ tidak ada kan, tidak nyata di situ. Ya, karena terakhirnya huruf apa? Huruf ya ya, seperti apa, huruf alif ya. Huruf alif yang bentuknya seperti ya itu. Nah, itu kalau bahasanya dulu kita ya di pesantren di Jawa itu namanya mereka menjuluki alif bingkong gitu kan. Kalau alif kan aslinya qoyimah ya, jejak gitu kan. Nah, tetapi ada kalanya alif itu seperti ya, tetapi nggak ada titiknya. Itu namanya alif layinah ya, alif bingkong gitu. Nah, jadi alif itu tidak mungkin berharokat ya, tidak mungkin berharokat. Alasannya paling ta'adzur tadi, dimuqaddarokan karena ta'adzur. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Adapun fa'ilnya bentuk dhamir ya, kata ganti yang mustatir, yang tersimpan di dalamnya secara jawaz, takdirnya adalah huwa. Huwa kembali pada ma ya. Ya'udu ala ma.
Wal jumlatu fi mahalli raf'in. Adapun jumlah kalimat yang ada di ayat ini adalah fi mahalli raf'in, menempati rafa sebagai apa? Khobaruma, sebagai khobarnya ma. Jadi adro ini, adro kan fi'il fa'il ya. Berarti jumlah apa? Fi'liyah. Yang mana jumlah fi'liyah ini menduduki khobar. Makanya dia i'rabnya apa? Rafa. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Jumlah kalimat yang terdiri dari mubtada, ma dan adro, ya, mubtada dan khobarnya sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Wal kafu fi adroka, ya. Kafnya yang di lafal adroka itu adalah dhamirun mutasilun. Kata ganti ya, yang mutasil ya, yang nempel pada fiilnya di situ. Mabnun ala fathih, dia tetap dalam keadaan fathah ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun awalun, sebagai objek yang pertama. Bagi lafal adro ya. Adro itu fi'il maklum ya. Fi'il maklum ya. Dia muta'addi. Muta'addi itu yang membutuhkan objek gitu. Fi'il yang membutuhkan objek namanya fi'il apa? Muta'addi. Nah, objeknya yang pertama adalah apa? Lafaz ka ya, dhamir ka itu. Ma adalah ismu istifhamin. Isim istifham juga sama seperti yang depan tadi. Mabniun ala sukuni, dia mabni apa? Sukun ya, di atas alifnya. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Sijinun ya. Sijinun adalah khobarun ya, khobar. Khobarnya dari ma yang kedua ya, yang belakang. Marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhammah, sijinun. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, adapun jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar, fi mahal nasbin, menempati i'rab nasab. Ya, berarti jumlah ismiyah ya, mubtada khobar itu namanya jumlahnya ismiyah. Nah, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi tsanin ya. Sebagai objek yang kedua dari lafaz apa tadi? Adro ya. Berarti objek kedua dari adro. Oke, kita lanjut ayat yang ke-9. Kitabun markumun. Kitabun adalah badalun min sijinin. Jadi kedudukannya kitab di sini sebagai apa? Sebagai badal ya. Badal itu pengganti ya. Pengganti dari lafaz apa? Sijin. Makanya dia ngikutin ya. Karena sijinun rafa, maka kitabun juga rafa. Enggak boleh kitaban atau kitabin, enggak boleh. Karena sebagai badal, pengikut ya, ngikutin mabdulnya. Marfu'un wa alamat raf'i, tandanya adalah apa? Ad-dhammatu, harokat dhammah. Au khobarun li mubtada'in mahdhufin, atau bisa kita jadikan sebagai apa? Khobar ya. Khobar dari mubtada yang dibuang. Wa takdiru, takdirnya adalah huwa kitabun. Jadi tadi ada pertanyaan, masih jin. Apa itu sijin kan? Ayat yang ke-8 tadi. Wa ma adraka masih jin. Apakah kamu tahu apa itu sijin itu gitu? Nah, huwa sijin itu adalah gitu. Maksudnya berarti dia sebagai khobar ya. Dia adalah kitabun gitu. Nah, wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah ismiyah ini tadi dari mubtada khobar adalah istinafiyatun ya, sebagai kalimat baru. Markumun adalah sifatun marfu'atun. Jadi sifat dari lafaz kitab ya. Buku yang markum ya, kitab yang markum. Markum itu yang tertulis, yang mencatat seluruh amal tadi, perbuatan yang jahat-jahat tadi. Wa alamatu rafiha, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu dhammah. Jadi sifat pun sama ya. Sifat itu termasuk tapi pengikutnya. Maksud dari kitabun markumun adalah kitabun masturun. Bayyinul kitabati. Jadi kitab yang tertulis ya. Di dalamnya itu ya, yang tadi sudah dijelaskan ya. Tertulis di dalamnya seluruh perbuatan-perbuatan kejahatan-kejahatan dari setan, orang-orang kafir dan orang-orang apa? Fasik. Gitu. Oke, maksud dari ayat 7 sampai 9 ini ya. Jadi pada pelajaran kemarin ya, bahwa orang-orang yang masuk neraka kemarin adalah ya karena apa? Perbuatan kecurangan mereka dan
Kedua adalah karena mereka tidak percaya, gitu. Tidak percaya kepada apa? Al-Ba'as. Tidak percaya pada apa? Hari kebangkitan, ya. Tidak percaya pada hari kiamat, ya. Dan juga tidak percaya kelak perbuatannya akan dihisab. Nah, jadi ayat yang ke-7, 8 dan 9 ini menjelaskan orang-orang yang seperti itu, ya. Maka buku catatan amalnya berada di mana? Di sijil, gitu. Yang mana orang-orang yang tercatat, ya, perbuatan amal kejahatan itu adalah orang-orang yang fujar, ya, orang-orang yang penuh bergelimang apa? Dosa-dosa, gitu. Secara khusus menjelaskan kemarin apa? Yang berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Tetapi secara umumnya mencakup seluruhnya, ya. Seluruh perbuatan apapun yang Allah tidak ridhoi, ya, kemaksiatan apapun itu masuk di dalamnya. Oke, selanjutnya ayat yang ke-10, ya. Wailun yauma idzin lil mukadzibina. Wailun adalah mubtadaun marfuun, ya, sebagai mubtada yang i'rabnya rafa, gitu. Karena tidak ada nawasih, ya. Inna atau dhonna. Makanya tetap rafa, ya. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhammah. Wailun. Tidak boleh wailin atau wailan, enggak boleh. Wa wailun kalimat wa'idin yatawa'aduha enggak kelihatan nih. Yatawa'aduha, ya. Wa yatawa'adu biha. Jadi wail adalah bentuk kalimat wa'id, ya. Kata-kata ancaman, ya. Ya, binasa, ya. Binasa atau celakalah kalian, gitu. Ya, binasa atau celaka itu namanya kalimat apa? Wa'id, ancaman. Mengancam orang yang berbuat dosa itu, kan. Yang mana ia tawa'adu biha al-mukadzibina bil ba'si. Yang mana ancaman ini diancamkan bagi orang-orang yang mukadzibin, ya. Orang yang tidak percaya pada apa? Bil ba'si, hari kebangkitan. Yauma idzin, ya. Lafal yauma adalah dzarfu zamanin. Dzaraf zaman, keterangan apa? Waktu, ya. Pada hari. Nah, itu kan keterangan waktu. Mansubun, i'rabnya pasti nasab karena dzaraf, ya. Dzaraf zaman maupun makan itu pasti nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, harokat fathah. Yauma, enggak boleh yaumi idzin atau yaumu idzin. Kalau yaumu atau yaumi berarti tidak menjadi apa? Tidak jadi dzaraf. Wa huwa muta'alliqun bi wailun. Nah, lafal ini jadi dzaraf itu seperti jar majrur, ya, muta'alliq, harus ada kaitan, ya, dengan lafal yang lain sehingga mempunyai makna yang sempurna. Dia muta'alliq pada apa? Pada lafal wail, ya. Wailun, ya. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai mudhaf. Wa idzin, nah, ini yauma dan idzin ini sebenarnya dua kata, ya, Bapak Ibu, ya. Bukan satu kata. Yauma idzin itu terdiri dari yauma dan idzin, ya, dua kalimat, ya, dua kata. Yauma dan idzin. Idzin ini adalah, ya, alladzi lahiqahu tanwinul iwadi. Nah, idzin itu kan aslinya id, kan, gitu. Idzin itu aslinya id. Yang mana diberikan harokat tanwin jadi idzin, ya, gitu. Anjum melatin mahzufatin. Nah, jadi tanwinnya itu namanya tanwin iwad, ya, tanwin pengganti, ya, pengganti dari sesuatu yang dibuang. Kalau di sini yang dibuang adalah bentuk apa? Jumlah. Jumlah itu kalimat, ya. Jadi aslinya adalah yauma iz, gitu. Yauma iz yakumut, kita lihat di ayat sebelumnya yang kemarin, ya. Yauma iz, nah, yauma iz yakumun nasu lirabbil alamin, ya. Pada hari itu, gitu kan. Celakalah orang-orang yang mempunyai sifat demikian itu pada hari itu, gitu kan. Pada hari itu maksudnya apa? Itu, ya. Pada hari orang-orang berdiri, ya, di hadapan Tuhannya untuk diapakan? Untuk dihisab, ya, untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia.
Nah, jadi membuang jumlah ya, membuang jumlah. Yang mana jumlah itu sudah mafhum gitu. Ya sudah paham kita. Makanya kalau dalam bahasa Arab enggak boleh gitu bertele-tele. Ketika sudah mafhum dibuang dan dikasih tanda tanwin di situ. Yauma idzin. Oke, paham ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya lil mukadzibina. Allamu harfu jarin, lamnya adalah huruf jar. Mabnun alal kasri, dia mabni apa? Kasroh. Wal mukadzibina, lafadz mukadzibin adalah ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan memakai huruf jar lam. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al ya'u. Tandanya dia majrur adalah huruf ya, bukan kasroh. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena dia bentuk jamak mudzakar salim ya. Sering saya ulang-ulang, jamak mudzakar salim itu hanya dua keadaan. Kalau tidak mukadzibun, mukadzibin ya. Kalau mukadzibun itu pasti apa? Rafa ya, irobnya ya. Kalau mukadzibin itu ada ihtimal, kemungkinan kalau tidak nasab pasti apa? Jar gitu. Kalau di sini apa? Dia majrur. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya li dan al mukadzibin muta'alliqun terkait bimahdzufin pada lafaznya terbuang. Sebagai apa? Khobarun. Sebagai khobar dari apa tadi? Wailun ya. Wailun mubtada, khobarnya mahdzuf. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, maksudnya wailun dan juga khobarnya mahdzuf ini, berarti kalimat inilah ya. Di ayat yang ke-10 ini sebagai apa? Istinafiyatun, kalimat baru. Oke, sekarang kita lihat maksud dari wailun yauma idzin lil mukadzibin. Kita lihat di takliknya ya. Al makna wailun yaumal qiyamati. Ya, liman waqa'a minhu at-takdzibu bil ba'tsi wa ma ja'a bihi ar-rasulu. Jadi wail ini ya ada yang ini tergantung kita ya. Ya tergantung kita memilih ya pendapat ulama yang mengatakan wail itu kata ya ancaman ya atau wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam ya. Sama-sama untuk mengancam juga kan. Nah, yang mana wail itu berada di hari kiamat ya, kelak di hari kiamat. Diperuntukkan bagi siapa? Liman waqa'a minhu at-takdzib. Ya, bagi orang yang tidak percaya, orang yang mendustakan gitu. Mendustakan apa? Bil ba'tsi, hari kebangkitan. Mereka nggak percaya hari kiamat. Ya. Mereka nggak percaya kelak ketika sudah mati nggak ada namanya pertanggungjawaban ya di hari kebangkitan nggak ada. Ya. Mereka mempunyai keyakinan seperti itu. Ya. Maka ancaman bagi orang yang tidak percaya ba'as yaitu wail gitu. Wa ma ja'a bihi ar-rasul ya, selain tidak percaya pada ba'as dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah ya, yaitu berupa ayat-ayat risalah dari Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka orang kafir itu tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya ba'as ya, hari kebangkitan dan tidak percaya Al-Qur'an yang dibawa oleh apa? Rasulullah. Oke, kita kembali lagi. Ayat yang ke-11 ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina ismu mausulin. Alladzina adalah isim mausul ya. Kata sambung yang menyambungkan dua jumlahnya. Mabnun alal fathhi, dia mabni fathah fi mahali jarin. Dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Badalun. Jadi sebagai badal dari lafaz sebelumnya, yaitu bagi lafal al-mukadzibin ya. Selain badal ya bisa kita jadikan sebagai apa? Atfu bayanin ya, sebagai atof bayan. Atof bayan ini ya lafal yang apa? Kalimat jamid ya, jamid itu tidak ada tasrifannya gitu. Jadi aladzin itu enggak ada namanya seperti fa'ala gitu kan. Fa'ala kan bisa berubah-ubah kan, tasrif istilah itu. Fa'ala yaf'ulu fa'alan ya wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Nah, itu namanya mustaq ya. Kalimah yang mustaq. Ya, kalimah mustaqoh yang ada bisa ini dari satu kata menjadi kata-kata yang lain.
Tetapi kalau jamid itu hanya satu saja, tidak bisa berubah, gitu. Tidak bisa ditasrif. Nah, jadi kalau ada kalimat jamid itu, ya kata jamid yang mensifati, nah itu namanya bisa dijadikan ataf bayan. Ya, jadi boleh kita jadikan ataf bayan atau kita jadikan badal tadi ya. Au sifatun ya, sifatun li al-mukadzibin. Bisa kita jadikan sebagai sifat bagi lafaz mukadzibin. Jadi ada 3 versi ya. Alladzin itu ya fi mahali jarin menempati roger bisa jadi badal, jadi mukadzibin tadi, bisa jadi ataf bayan, bisa jadi apa? Sifat. Nah, jadi tiga-tiganya sama, boleh-bolehnya boleh saja ya. Karena ketiganya ini termasuk tabi, ya pengikut ya. Karena tawabi kan ada 4 ya. Ada apa? Atof, taukid, badal, sifat kan. Jadi semuanya kan tabi ya, tawabi pengikut. Kalau yang diikutin majrur maka dia ikut majrur. Kalau yang diikuti rafa maka dia ikut apa? Rafa. Dan ketika dia nasab ikut nasab gitu. Itu namanya tawabi. Selanjutnya yukadzibuna fi'lu mudhari'in. Yukadzibun adalah bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang waktunya hal, hadir atau mustaqbal ya. Marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah tsubutun nuni. Tanda dia rafa ada nunnya ya. Kalau yukadzibu nunnya dibuang berarti nasab atau apa? Jazm gitu. Kalau ada nunnya ya, berarti dia pasti rafa. Kenapa tanda dia rafa tidak memakai dhamma? Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Karena yukadzibuna salah satu dari fiil-fiil yang 5 ya. Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani dan taf'alina ya. Kalau fiil-fiil 5 ini berarti ketika rafa pasti ada nunnya. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ kan, di situ ada wawu ya, itu wawu jamak ya, menandakan bahwa fa'ilnya itu banyak ya, mereka yukadzibun, mereka itu mendustakan. Nah, itu namanya wawu jamak. Sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu silatul mausuli. Jumlah di sini fi'il fa'il yukadzibuna dan fa'ilnya dhamir tadi sebagai silah mausul ya. Silah mausul itu jumlah yang jatuh setelah isim mausul aladzin tadi. Biyaumi al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar, dia mabniun ala apa? Kasri, dia mabni kasrah. Wa yaumi, lafal yaumi adalah ismun majrurun bil ba'i, dengan huruf jar ba ya. Wa alamatu jarihi, alamat dia majrur adalah al kasratu, harokat kasrah bi yaumi. Wal jar wal majruru, jar majrur muta'alliqun bil fi'li fi yukadzibuna, ya terkait pada fi'il yukadzibuna. Yukadzibuna, mereka itu mendustakan bi yaumi, pada hari gitu kan. Nah, berarti terkait pada lafaz apa? Yukadzibun. Ad-di ini adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaih dari lafal apa? Yaumi. Jadi yaumi ad-din ya, yaumi berarti mudhof, ad-din adalah mudhof apa? Ilaihnya. Majrurun, mudhof ilaih itu pasti i'rabnya jar ya. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah apa? Al-kasratu, harokat kasrah. Jadi ayat yang ke-10 dan 11 ini ya. Menjelaskan bahwa wailun ya yauma idzin lil mukadzibin ya. Wailun, celakalah pada hari itu ya, pada hari itu maksudnya pada hari kiamat ya. Pada hari kiamat itu celaka. Siapa yang celaka ya? Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan gitu. Orang yang tidak mau percaya. Yaitu tidak percaya apa sih gitu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mana mereka mendustakan atau tidak percaya pada apa? Pada hari pembalasan, pada hari kiamat ya. Pada hari apa? Kebangkitan. Jadi orang-orang yang seperti itu ya, tidak percaya ya, makanya di dunia mereka ya beramal ya seenak udeli dewe gitu kan. Ya, seenak udeli dewe itu apa bahasa Indonesia? Terserah mereka, suka-suka kan. Ya, hidup cuma sekali kan, kadang itu. Hidup cuma sekali, ya udah suka-suka ya. Mau judi, mau minum-minuman keras ya, mau korupsi atau ngapain pun mereka
ya apa ya, enjoy saja gitu. Karena mereka nggak percaya, ya. Mereka nggak percaya di dunia ini hanya sementara dan ada batas akhirnya. Dan ketika sudah berakhir hidupnya, maka ada kehidupan yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Nah, mereka nggak percaya itu. Nah, sehingga orang-orang yang tidak percaya itu, maka diancam Allah ya, dengan ancaman wail. Gitu. Itu maksud dari ayat apa? Ayat yang ke-10 dan 11. Oke, selanjutnya ayat yang ke-13 ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athimin. Wa ma al-wawu istinafiyatun. Wawunya adalah wawu istinafiyah ya. Jadi bukan wawu atof. Jadi wawu itu ada beberapa ya. Ada wawu atof ya kan. Ada wawu istinafiyah, kosam gitu. Kalau di sini dia wawu istinafiyah. Wawu lil hali atau juga wawu hal ya. Wawu hal itu wawu yang berada pada lafal yang menerangkan keadaan, gitu. Ya, menerangkan keadaan orang yang ada di ayat sebelumnya. Jadi ayat yang sebelumnya apa? Yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Nah, ini menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan mereka. Tidak ada satupun orang yang mendustakan ya hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, kecuali gitu kan, kecuali kullu muqtadin, ya. Kecuali orang-orang yang muqtadin, melampaui batas, dan asimin, orang yang penuh dengan dosa. Gitu. Nah, jadi wawunya yang di sini bisa wawu istinafiyah, bisa juga sebagai wawu apa? Hal. Wama ma di sini adalah harfu nafsin, ya, huruf nafi ya, huruf yang menafikan, mengingkari. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, ya. Mengingkari fiil yang berada setelahnya. Yukadzibu fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu rafi adhamatu. Di sini sebagai fi'il mudhari yang mana i'rabnya rafa, tandanya di sini adalah apa? Dhammah, ya. Karena bukan dari afal khamsah. Makanya tandanya adalah dhammah. Bihi alba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar, mabnun alal kasri, dia mabni kasrah, wal ha'u dhamirun mutasilun, haknya adalah dhamir mutasil, kata ganti yang nempel di situ, di huruf jar situ, mabnun ala apa? Alal kasri, dia tetap dalam keadaan kasrah. Fi mahali jarin, dalam i'rab, dia menempati huruf jar, kenapa? Bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar ba. Wal jaru wal majruru, maksudnya bi dan hi, muta'alikun bil fi'li yukadzibu, terkait pada fi'il apa? Yukadzibu. Ya. Yukadzibu bi din, maksudnya gitu ya. Yukadzibu bi yaumiddin. Selanjutnya illa. Illa adalah harfun yadulu alal hasri, mabnun ala sukuni. Illa adalah huruf yang menunjukkan pembatasan ya. Pembatasan maksudnya pengecualian ya. Tidak ada seorang pun yang mendustakan kecuali ya, kecuali orang-orang yang muktadin dan asimin. Berarti ini apa? Mustasna ya, yang dikecualikan. Jadi ilah adalah huruf yang untuk pengecualian ya, atau untuk pembatasan maknanya. Kullu adalah fa'ilun, fa'il dari lafal yukadzibu ya. Fa'il dari yukadzibu, marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu raf'i, tandanya adalah apa? Ad-dhammatu, harokat dhammah. Wal jumlatu istinafiyatun. Jumlah di sini sebagai istinafiyah ya, kalimat baru. Nah, kalau kita menjadikan wawunya istinafiyah, maka jumlahnya pun jumlah istinafiyah. Au kelihatan apa nih? Atau ya, au fi mahali nasbin, atau jumlah di sini menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sebagai halun. Ya. Sebagai hal, keterangan keadaan bagi orang yang berada di ayat sebelumnya ya. Keadaan mereka ya tidak mendustakan kecuali orang-orang yang apa? Yang berbuat dosa dan orang yang melampaui batas. Nah, berarti bisa jumlahnya sebagai jumlah haliyah. Wa kullu adalah mudhofun, kullu sebagai apa? Mudhof. Mu'tadin adalah mudhofun ilaihi, mudhof ilaih dari lafal apa? Kullu.
majrurun i'rabnya jar, wa alamatu jarihi al kasratu. Tandanya adalah kasroh, tetapi ya al muqaddarah ya. Al muqaddarah itu apa? Litsiqali. Jadi muqtadin itu tanda dia majrur itu bukan kasroh yang ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Bukan din ini ya, tetapi adalah harokat yang dimuqaddarkan. Di mana? Alal ya'i al mahdzufati. Di atas ya, berada pada ya yang dibuang ya. Aslinya apa? Ulu mu'tadiyin ya. Mu'tadiyin ya. Iya-nya itu sikol, berat ya. Kalau orang Arab itu berat. Ya berharokat itu berat. Nah, makanya dibuang ya. Jadi mu'tadi. Lalu kalau mu'tadi agak berat lagi dibuang lagi. Jadi mu'tadin dikasih tanwin. Tanwinnya juga ini namanya tanwin ifat juga gitu. Ya, allati jaa at-tanwinu iwadun anha. Jadi mu'tadin asru apa? Mu'tadiyin ya. Kullu mu'tadiyin. Ya. Iya-nya dibuang, maka ketika dibuang jadi terakhir apa hurufnya? Huruf dal ya. Dikasih apa? Harokat tanwin. Mu'tadin yang mana tanwinnya namanya tanwin iwat. Tetapi iwatnya anil apa? Anil harokah mahzufah ya. Sebagai tanda ada harokat yang dibuang. Kalau yang atas tadi yauma idzin, zin itu tanwinnya ya sebagai pengganti ada jumlah kalimat yang dibuang. Nah, jadi gitu ya, tanwin iwat itu bisa mengganti entah itu harokat, entah itu huruf, ya, sorry bukan harokat ya, huruf ya, entah itu huruf atau apa jumlah. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, selanjutnya asimin ya. Asimin adalah sifatun majruratun, sifat yang i'rabnya jar ya. Karena mensifati mu'tadin, yang mana dia majrur ya. Wa alamatu jariha, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat kasroh. Wa mu'tadin asimin, maksudnya mu'tadin asimin itu apa? Fajirun, jairun, mutajawizun fil ismi, munhamikun ya, fi asbabihi. Jadi mu'tadin asim adalah fajir, orang yang berbuat dosa ya. Orang yang bergelimang dosa, orang yang tenggelam dalam dosa-dosa yang sering dilakukan tiap harinya. Nah, jairun mutajawizun fil ismi. Jadi dosanya udah tumpuk-tumpuk lah ya, tikel-tikel gitu. Nah, tidak hanya satu dua, tetapi sudah bisa berenang di dosa-dosanya mereka. Karena setiap hari yang berbuat dosa kan, korupsi tiap hari korupsi. Gitu. Korupsi, ada proyek baru korupsi, ya kan? Ketika orang yang jualan ya curang dalam timbangan dikurangi terus tiap hari itu namanya jadi fajir gitu kan. Muqtadin asim, melampaui batas dan asim. Jadi lafadz asim, orang yang berdosa itu ya aslinya adalah asim gitu. Yang panjang a-nya, asim. Nah, kalau asim itu dosanya sedikit ya. Mungkin sekali-kali gitu kan. Nah, sekali saja karena nggak ada orang lihat buat dosa itu asim. Tetapi kalau dosanya sudah berlipat-lipat ya, tiap hari melakukan itu terus dosa terus ya sampai tenggelam dalam dosa atau berlumpur dosa itu menjadi apa? Asim. Jadi sigo apa? Mubalaghah ya. Oke, karena sudah jam 6.52 ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kita cukupkan di ayat yang ke-12 saja ya Bapak Ibu ya. Karena waktunya bentar kelewat sampai jam 7 nih kalau kita lanjut ayat selanjutnya. Jadi intinya ya. Jadi intinya pelajaran pada kesempatan kali ini ya sebagai peringatan buat kita semua ya. Sebagai pelajaran buat kita semua ya untuk tidak berbuat curang. Untuk tidak berbuat yang tidak Allah ridhoi. Entah itu curang dalam bisnis, entah itu curang dalam pekerjaan, dalam apapun ya, dalam keadaan kita apapun sebagai apapun, profesi kita sebagai apapun. Ya, ini tidak cuma sebagai ini ya, bukan medeni bisnismen ya, orang yang dagang, orang yang ini ya.
Justru orang yang berdagang, ya, orang yang bisnis, kalau dia jujur, maka kedudukannya sangat tinggi sekali. Ya, kelak di akhirat akan dimasukkan dalam surga yang tingginya ya akan dikumpulkan bersama apa? Para nabi, para syuhada, para sholihin gitu. Nah, tetapi ya kalau tidak bisa berbuat jujur, maka well lah tempatnya gitu. Dan tidak hanya profesi sebagai bisnismen atau sebagai pedagang saja, profesi apapun ada kemungkinan ya, ada potensi kita berbuat curang apapun gitu, ya, apapun. Jadi berhati-hati. Jadi dalam pelajaran ini kita mengambil hikmah ya, dari apa yang kita pelajari agar setiap langkah kita ya yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita berhati-hati tetap berjalan di relnya Allah. Jangan sampai kita tengok kanan, tengok kiri, ya kita keluar dari relnya Allah sehingga Allah murka di situ. Dan kesempatan bagi kita yang bagi teman-teman atau kita semuanya ya yang masih ada bisnisnya ada kecurangan-kecurangan yang kemarin ada Bapak yang bertanya itu apakah termasuk ya bisnis online sekarang gitu ketika iklannya bagus ternyata barang yang dikirim jelek itu juga termasuk ya. Jadi kalau masih ada seperti itu ya kita perbaiki mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kita menyesal di akhirat ya. Jangan sampai kita sudah mati baru menyesal, itu nggak ada gunanya. Oke Bapak Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khair Ustaz. Iya. Oke. Demikian kawan-kawan, saya izin untuk mengakhiri pengajian hari ini. Ada 5 menit kalau ada yang bertanya. Oh iya, pertanyaan, maaf. Ada kawan-kawan, bapak-bapak, kakak-kakak mungkin yang mau bertanya. Silakan. Oh, Pak Budiansyah, tafadhol. Terlambat hadirnya. Saya terlambat hadir cuma setengah jam. Mau mengenali bagaimana mengenali ma nafi dan ma yang isim mausul, Ustaz. Itu saja. Mengidentifikasi. Mohon maaf, lab dulu ada mau jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana mengenali ma nafi dan ma yang isim mausul. Itu saja. Terima kasih. Jazakallah khairan ahsana jazak. Oke, terima kasih Mas Budiansyah ya. Lagi-lagi ya untuk mengenali itu memang harus banyak jam terbang ya Mas untuk belajar gitu. Jadi kalau manafi itu ya rata-rata dia berada di depan ya, di depan fi'il madhi atau bahkan di fi'il mudhari ini ada manafi ya. Ya, ada juga mungkin berada di depan isim. Tetapi kalau mausul itu kan menyambungkan kan, isim mausul kan dia menyambungkan dua jumlah. Ya, berarti letaknya di tengah gitu. Ya contohnya ya. Akaltu ma akalta. Saya makan apa yang kamu makan. Jadi ma di sini letaknya di mana? Di tengah kan? Nah, jadi selain ciri-ciri itu lebih abdolnya juga kalau kita mengetahui artinya gitu. Kalau mengetahui artinya, insya Allah lah itu akan sangat membantu. Gitu. Jadi kalau manafi tadi kan menafikan kan, mengingkari ya pekerjaan atau mengingkari isim kan. Contohnya ma Muhammadun qaimun. Muhammad tidak berdiri. Nah, jadi mengingkari pekerjaan Muhammad yang berdiri tadi. Gitu. Jadi ma yang nafi itu berada di depan, ya, berada di depan isim ataupun fiil. Paham ya Mas Budi? Alhamdulillah paham. Oh, jadi dalam belajar nahwu itu kalau tahu artinya sangat membantu ya Ustaz.
Ya sangat membantu pastinya. Selain ada rumus-rumusnya, arti juga sangat membantu. Itu saja Ustadz. Oke, Halaman terima kasih, Mas. 658 sudah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih, teman-teman. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, adminnya nggak nyimak ini, adminnya. Mas Bara lagi sibuknya. Oke, Ustaz. Akhiri ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.